Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas seputar saham yang dibicarakan oleh subscriber kami ya, untuk kita ulas ya up to date-nya mengenai dari topik ini. Ya, topik kita kali ini membahas mengenai dari ini ya teman-teman ya. Prabowo jadi presiden. Ya, kenapa Goto naiknya sebentar saja? Ya, dan gimana prospek ke depannya? Ya. Ya, memang betul ya. Kita akan ungkap ya kenapa kok saham Goto ini tadi dinaikkan lalu diturunkan kembali ya ke sedia kala. Nah, padahal Pak Garibaldi Thohir ini ada di kubu 02 ya atau di biliknya Pak Prabowo. Nah, ini perlu kalian simak baik-baik agar kalian itu tidak gagal paham dan bagaimana prospek kedepannya dari saham GoTo ini. Ya, seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Seperti itu. Nah, topik tadi kita dapatkan sumber informasinya dari sini. Ya, eh ini ya dari topik ini, dari artikel ini ya teman-teman ya, kita dapatkan. Nah, ini fundamental Goto tambah kuat ya, begini detailnya. Ya, seperti ini dari investor.id. Ini apa hubungannya Pak mengenai hal ini, mengenai dari saham Goto ini? Ya, Goto ini masih diusukan ya bahwa adanya Grab akan join pada Gojek ya. Dan ketertarikan mengenai dari Pak Garibaldi Thohir ini ya di kubu Pak Prabowo yang notabene Pak Prabowo ini menang ya satu kali putaran. Dan ini kok kenapa kok hal ini itu terjadi sih Pak? Ya, perlu kalian simak ya. Nanti kalian bisa dicek siapa bandarnya atau market makernya yang mengguyur dari saham GoTo ini. Ya, kita ketahui dulu ya bandarnya atau market makernya. Nanti kita akan kasih tahu bocoran bagaimana taktis market maker ini ngeguyur ya. Tadi sempat diangkat terus diguyur. Nah, seperti itu. Nah, satu sisi kita bisa diidentifikasi bahwa yang punya lapak ya selama 3 bulan ini itu adalah YU ya. Dia berhasil mengakumulasi sekitar 233 juta lot dan juga PD ada 110 juta lot ya. Nah, ini ya. Rata-rata mereka itu kalau pengen jadi MM di Goto itu dia punya berapa Pak? 500 juta lot minimal. Nah, bagaimana agar bisa dapatkan harga atau jumlah lotnya itu banyak atau volumenya itu banyak Pak? Yang mereka harus tampung kembali retail, cut lossan retail dan retail yang kena stop loss ya. Seperti itu. Nah, kenapa kok hal ini Goto itu diturunkan, Pak? Ya, tadi itu sempat naik loh. Jadi sesuai prediksi Bapak bahwa saham Goto ini terbang. Ya, memang terbang 2 sampai 3%. Ya. Apakah itu real, Pak? Real retail? Ya, retail itu kemakan mengenai dari opini publik ya dan juga lebih ke over positif ya. Jadi retail itu ya membeli. Pure ini dimanfaatkan juga oleh market maker atau big player yang ada di saham GoTo. Nah, rilis semalam siapa yang jadi mengenai dari saham GoTo ya. Ini jadi bandarnya itu ya menarik beli sendiri naikkan. Seolah-olah wah ini bakalan naik. Ya. Apa yang terjadi? Retailnya itu masuk jebret jebret jebret. Nah, retailnya masuk agak gede ya, partisipasi juga gede dan modal market makernya juga dipersiapkan gede. Nah, di situ kalian bisa dilihat untuk bid overnya di 90 itu adalah sebuah kunci ya. Ini GoTo ini kalau misalkan diterbangkan mudah. Ya, tapi ya satu sisi untuk market makernya dia masih pungut barang ya sedikit lah, baru sedikit. Ya, cuman berapa tadi? 200 juta lot. Minimal itu 500 juta lot ya.
mengenai dari saham GoTo ini harus bandar ini mengakumulasi. Ya, nah itu dapat dari pasar nego dan lain sebagainya. Makanya GoTo ini kok terbangnya nggak gila-gilaan kayak kemarin-kemarin, kenapa ya seperti itu. Tadi dinaikkan sampai ke 89. Ya, gitu. Nilai transaksinya sampai jam ini berapa, Pak? Ya, di harga 56. Dan untuk waktu closing hari ini mengenai dari saham GoTo ini juga bid offernya juga masih menarik ya. Seperti itu. Nah, ini ada situasi yang sangat menarik mengenai kalau saya baca dari GoTo ini ya, bid offernya. Kenapa? Karena di sini untuk bidnya itu tipis, jadi untuk harapan untuk market maker untuk serok kembali di bawah itu adalah suatu hal yang memungkinkan. Nah, di sini kalau kita amati ya di over 89 dan juga 90 ini dijaga ya sama market makernya. Dan kenapa kok dijaga? Hal ini kenapa kok dijaga? Karena dia belum boleh untuk diterbangkan dulu. Ya, nanti tunggu mereka pungut banyak daripada para retail. Nah, kenapa kok saham GoTo ini tadi disiramin? Ya, karena mereka itu sudah punya barang sejak dulu. Ya, di harga berapa? Di 76. Maka mereka memanfaatkan momen tersebut ketika hari ini siapa yang jadi paslonnya ya mereka ya TP dulu. Ya, TP dulu. Nah, kalau kita melihat dari trennya mengenai dari saham GoTo ini, partisipan untuk masuknya sekitar 26 juta lot. Nah, ini dari saham GoTo. Nah, kalau kita lihat ya ini masuknya baru 96 juta lot ya, dalam kurun waktu 1 minggu. Ini masih tahap akumulasi ya, ini dari sisi volumenya. Dan GoTo ini memang masih sideways ya di area 76 sampai di area 90. Jadi masih sideways. Sideways terus di situ, habis itu ketika sudah waktunya untuk kuat ya dia akan diterbangkan kembali. Ya. Seperti itu mengenai dari konsep yang ada di GoTo. Ya, begitu. Nah, mereka ini kan kemarin sudah distribusi tuh besar-besaran. Ya, jadi barangnya itu masih di tangan para retail. Ya, kayak gitu. Dan market maker sendiri kalau misalkan dia nerbangkan ya saham dari GoTo ini, mereka pikir 2 kali ya, karena satu sisi market maker sendiri mereka nerbangin saham itu dia masih untung. Lah bagaimana Pak teknisnya? Di kelas kami sudah saya jelaskan mengenai konsep dasar market maker untuk nerbangin dan bagaimana cara cuannya. Ya seperti itu. Dan memang untuk investor awal atau pemula ini sulit dicerna. Karena investor awal itu mendapatkan literasi mengenai dari berita saja. Ya, tidak mengerti mengenai dari data. Datanya itu terbatas. Ya, seperti itu. Nah, dari topik tadi, bagaimana Pak prospek dan mengenai dari saham GoTo? Nah, kalau kita lihat ya, kita perhatikan mengenai dari GoTo ini dapat positif ya, dari EBITDA-nya itu positif. Nah, memang untuk dari saham GoTo ini, dia masih digoreng sama media. Ya, media, wah bahwa GoTo ini hancur, wah ini rugi kayak gitu. Nah, itu tujuannya apa? Itu semua ada tujuannya, ya. Semua itu adalah ada tujuannya. Ya, biar retailnya itu panik, khawatir dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kok bisa demikian Pak ya? Mereka nanti akan pungut kembali. Dan kalau kita lihat ya, YU ini selama 3 bulan masih pungut 250 lot dah, 50 juta lot. Minim itu selama 3 bulan itu 500 juta lot. Dia harus pungut. Nah, ini prosesnya agak lama, makanya masih terjadi konsolidasi terus. Ya, gitu. Nah, terkait mengenai hal ini ya yang jadi paslon 2 untuk 5 tahun ke depan untuk prospek dari saham GoTo ini ya cerah mencerah. Nah, terkait dari Tokopedia dijual sama TikTok itu ada impact bagusnya. Karena untuk biaya transaksi kalau di Shopee itu kan dia ada platformnya sendiri. Nah, di Tokopedia ya itu platformnya itu milik GoTo, dompet anak bangsa. Jadi setiap jual atau beli
ya Goto ini akan dapatkan profitabilitas. Dan adapun untuk TikToknya sendiri, mereka lebih menguasai mengenai dari marketing dan lain sebagainya seperti itu. Ya, nanti tinggal dihitung saja. Ya, seperti itu. Ya, ini sangat menarik untuk kedepannya. Dan notabene untuk dari bisnis e-commerce sendiri, bangsa kita harus setidaknya harus punya ini ya, power untuk menjaga likuiditas pasar kita. Dibandingkan dari Blibli dan juga Bukalapak, ya ini produk Indonesia sendiri yang masih menarik adalah dari Goto. Ya, mungkin akan survive kembali. Ada yang bertanya, Pak, apakah Goto ini akan tembus ke 400? Pasti, tenang saja. Ya. Dan kalau kita lihat dari sisi volumenya untuk market makernya itu mulai akumulasi sejak tanggal 6 ya di bulan 6 kemarin ya. Maaf, sejak tahun 2023 ini terus mengakumulasi terus. Ya. Mengakumulasi terus. Sejak tahun 2023 bulan 6 akumulasi terus. Makanya saham Goto ini diisukan dan lain sebagainya seperti itu ya nanti akan membal kembali. Ya, ini masih terjadi konsolidasi. Dan untuk tren mengenai dari saham Goto ini kan diturunkan nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, nyantai aja nanti akan terbang sendiri kok. Ya, dia akan ke uji tes ke 100 dulu. 100 jebol maka nanti dia akan naik kembali. Dan untuk saat ini memang untuk saham Goto sendiri ya, ini masih didominasi oleh para scalper ya. Untuk kalian bagi para scalper, antri di 84, nanti jual di 86, ini sangat potensial ya seperti itu. Dapat di 84, nanti jual di 86, ini sangat potensial. Cuan bungkus, cuan bungkus, cuan bungkus di rank itu ya kalian akan masuk. Dan ini ya pagi tadi, maaf, di tanggal 12 ini transaksi Goto ini mencapai 16 ya, ini transaksinya sampai ke 90 jadi dikerek habis itu turunkan kembali ya. Jadi time frame-nya di situ saja 91 sampai ke 92 ya, seperti itu. Nanti akan dinaikkan kembali ya. Ini ya, ininya apa, apakah nanti Goto ini akan survive ya. Ini ada nanti ada sebuah momentum ya yang dimanfaatkan oleh market maker bahwa Goto ini untuk dalam waktu dekat ini dia akan merilis laporan keuangan. Ya. Jadi untuk bandar-bandar itu sudah persiapan mengenai siapa yang jadi presiden, siapa ini yang akan memegang saham Goto. Mereka itu sudah mulai pungut. Jadi dipungut terus. Setelah momennya pas, retailnya pasti akan beli, mereka jualan. Ya, seperti itu. Ya, ini nanti kalian bisa dicek siapa mengenai dari bandarnya. Dan untuk transaksi dari saham Goto ini ya ini standar ya 264. Goto ini ya terbang minimal itu 400 miliar. Itu standar. Kalau di bawah itu ya sepi mengenai dari transaksi dari saham Goto. Nah, nanti untuk terbangan itu mudah ya, 99 juta 9 ini dicabut semua. Nanti tinggal dihitung saja kita modalnya berapa. Dan ini untuk partisipasi retail ya ini ya. 10.000 kayak gini. Ini partisipasi retail. Habis itu dicabut saja, naikkan terbangan. Terus itu. Ya, itu untuk mekanisme dari saham Goto. Pak, secara fundamentalnya bagus enggak Pak? Bagus. Dia masuk di LQ45, indeks saham Sarawak juga masuk, IDX 30 juga masuk mengenai dari saham Goto ini. Kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya mengenai dari saham Goto ini. Ya. Dan ini ya, yang ini dimanfaatkan ketika saham Goto ini turun, ini dimanfaatkan oleh big money ya, yang masuknya juga gede-gede ketika closing. Nah, lihat ya. Di jam 4 ini masuknya gede-gede. Ya, seperti itu. Ini masuknya gede. Ya, ini para scalper. Ya, jadi untuk big money sendiri ya mereka main ya mungkin 1 juta lot, 1 juta lot. Jadi keluar ya 1 sampai 3%, keluar 1 juta lot kan hasilnya juga lumayan. Ya, seperti itu mengenai dari saham Goto ini. Ya. Oke, untuk strateginya bagaimana Pak dari saham Goto ini? Ya, silahkan kalau kalian itu tujuannya investasi ya, silahkan kalian bisa masuk di harga 81 serta di harga 83 dan juga di harga 77. Itu adalah area untuk buy kalian. Dan untuk targetnya ada di harga area 92
serta di harga 97 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Dan saham GoTo ini kalau kita lihat dari stok RSI-nya memang masih dia turun, dan ini adalah waktunya untuk beli ya teman-teman ya dari saham GoTo ini. Nah, ini sudah membentuk ya. Candlenya itu memang dijaga seperti itu. Ya, nanti tinggal ya waktunya untuk diterbangkan saja. Ya, targetnya ada di berapa Pak? Di harga 115 serta di harga 147 mengenai dari saham GoTo ini. Untuk trading sendiri Pak, ya kalian main TikTokan saja ya. Beli di 84, nanti jual di harga 86, nanti beli lagi di harga 82, nanti jual di harga 85. Boleh ya, TikTokan saja seperti itu. Baik, mungkin itu saja mengenai dari saham GoTo. Untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami ya, silahkan bisa kontak atau japri di nomor sebelah ini ya. Itu nomor WA pribadi saya. Ini bukan admin ya. WA pribadi saya. Silahkan kalian bisa kontak untuk mengenai edukasi atau masuk kelas ya di pasar modal. Saya akan ajari kalian dari nol. Ya, nanti kelas kita ada di bulan Maret ya. Silahkan kalian bisa untuk registrasi sekarang ya. Dan untuk yang di bulan Februari kebetulan sudah berjalan ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini tadi perkembangannya juga sangat signifikan. Ada yang sehari dapat 13 juta dan ini masih bertahap untuk menaikkan. Ya, dan untuk yang alumni yang lain ya sudah gila-gilaan. Jadi di atas 100 juta ke atas dalam 1 bulan keuntungannya. Ya, seperti itu. Silakan kalian bisa hubungi saja ya nomor ini. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, ini deskripsi di bawah ini diklik ya. Di situ ada tulisan bit.ly kelas Pak Firman, klik saja. Dan ini adalah akun sosial media saya. Ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi.